Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rida Hardiani, Sarjana Komputer Master of Engineering, dosen program studi Teknologi Informasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah penambangan data yang saya ampu. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS yang terdiri dari teori dan praktikum. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah penambangan data. Mata kuliah ini memberikan penguasaan dan pemahaman mempersiapkan data, mengolah data, serta memilih dan menerapkan algoritma penambangan data untuk menyelesaikan permasalahan sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah penambangan data yaitu mahasiswa mampu menerapkan pendekatan berbagai sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, atau dapat kita sebut sebagai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pertama. Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, memilih representasi pengetahuan dan mekanisme penalaran atau CPMK kedua. Mahasiswa mampu menganalisa data dalam studi kasus, kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dengan algoritma komputasi atau CPMK ketiga. Mahasiswa mampu menguasai tools penambangan data dalam implementasi algoritma komputasi atau CPMK keempat. Materi pembelajaran yang akan didapatkan mahasiswa dalam satu semester yaitu pengantar penambangan data, proses penambangan data, persiapan data, algoritma klasifikasi, algoritma asosiasi, algoritma clustering, algoritma estimasi dan forecasting, konsep text mining, dan big data. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah penambangan data yaitu Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques, Data Mining Concepts, Models and Techniques, Data Mining Concept and Techniques. Selain itu, saya menggunakan beberapa publikasi saya dalam bidang penambangan data. Yang pertama, Comparisons of Naive Bayes Method, KNN, and Decision Tree for Predicting Graduation of Aisyah University Students of Yogyakarta. Dan yang kedua, segmentasi nasabah simpanan menggunakan fuzzy Siemens dan fuzzy RFM pada BMT XYZ. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah penambangan data melalui dua cara. Yang pertama, sinkronus melalui aplikasi Google Meet dengan link bit.ly/kuliah.th atau menggunakan aplikasi Zoom. Dan yang kedua, asinkronus melalui Lensa Unisa Yogyakarta dengan alamat lensa.unisayogya.ac.id. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan penambangan data, yaitu small group discussion, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, dan case-based learning.
Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan secara online melalui Google Meet atau Zoom dan e-learning. Semua aktivitas pembelajaran terekam pada lensa Unisa Yogyakarta, baik itu kuliah teori, praktikum, maupun belajar terstruktur. Metode penilaian mata kuliah penambangan data diselaraskan dengan CPMK, yaitu penilaian praktikum untuk menilai CPMK ke-1, 2, 3, dan 4. Penilaian praktikum terdiri dari penilaian soft skill, hard skill, responsi, atau ujian praktikum. Penilaian yang kedua menggunakan case-based learning atau studi kasus. Mahasiswa membuat laporan dan mempresentasikan dari studi kasus menggunakan algoritma penambangan data. Mahasiswa menyelesaikan studi kasus menggunakan algoritma penambangan data yang tepat. Dataset boleh menggunakan dari website yang menyediakan data open source. Penilaian yang ketiga menggunakan ujian tengah semester UTS ini untuk menilai CPMK pertama. UTS berupa soal uraian. Dan penilaian yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS untuk menilai CPMK keempat. UAS berupa soal uraian. Dan untuk pembobotan penilaian yang dilakukan di mata kuliah penambangan data, yaitu penilaian praktikum sebesar 20%, case-based learning atau studi kasus sebesar 40%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 20%. Langkah pertama untuk masuk ke e-learning Unisa atau lensa Unisa Yogyakarta dengan mengetikkan alamat pada browser lensa.unisayogya.ac.id. Kemudian, klik menu login pada kanan atas. Masukkan username NIM mahasiswa dan password, lalu klik login. Pilih Fakultas Sains dan Teknologi. Klik Prodi Teknologi Informasi. Setelah itu, kita klik tahun ajaran 2021-2022. Pilih semester 7. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan course. Kita pilih course data mining atau penambangan data. Berikut tampilan course penambangan data. Pada course ini, mahasiswa dapat mengetahui dosen pengampu mata kuliah penambangan data, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi yang didapatkan selama 1 semester, peta pembelajaran, model penilaian, bobot penilaian. Pada course ini, mahasiswa dapat mendownload bahan ajar yang digunakan, software yang digunakan, rencana pembelajaran semester, dan materi pembelajaran setiap pertemuan. Pada setiap pertemuan dijelaskan juga sub capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, indikator penilaian, dan link untuk pembelajaran tatap muka atau secara sinkronus menggunakan Google Meet atau Zoom. Pada course ini, mahasiswa dapat mengunggah tugas, hasil studi kasus, laporan praktikum. Mahasiswa juga dapat melakukan diskusi pada forum diskusi. Mahasiswa mengerjakan UTS, UAS,
dan responsi praktikum semua ada di Lensa Unisa Yogyakarta. Berikut ini contoh video sinkronus mata kuliah penambangan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Oke, hari ini kita kuliah perdana di mata kuliah penambangan data untuk semester 7. Mungkin nanti ada yang semester 5 juga ya mengikuti mata kuliah ini, semester 7 ini. Nah, untuk mata kuliah penambangan data, itu ada 2 SKS. Jadi ada 2 SKS yang terdiri dari praktikum sama teori ya. Ya, saya share screen dulu. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu teman-teman semua, doa sebelum belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di doa belajar ini artinya adalah kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah, untuk pesan hikmah hari ini di pertemuan kita yang pertama, itu di surat Al-Kautsar ayat pertama, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi kita harus selalu bersyukur pada Allah SWT karena sudah diberikan banyak nikmat ya. Kita hari ini bisa bernafas, kita masih sehat semuanya, terus masih diberikan rezeki ya, rezeki dari apapun kita bertemu hari ini, kalian mempunyai teman-teman yang baik, bertemu dengan orang baik, semuanya adalah rezeki. Nah, untuk materi kita yang pertama, itu adalah mata kuliah penambangan data, yaitu di pengantar penambangan data. Jadi hari ini, learning outcomes-nya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep penambangan data. Nah, karena kita pertemuan pertama, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana pembelajaran semester kita. Semua RPS sudah saya upload di Lensa ya, jadi nanti bisa dibaca secara detail kembali. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, jadi di mata kuliah ini ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau 4 CPMK, jadi nanti mahasiswa harus menguasai untuk ke-4 CPMK ini. Untuk kontrak belajar pada mata kuliah ini, untuk bobot penilaiannya, praktikum ya, ada penilaian praktikum sebesar 20%, case-based learning atau studi kasus sebesar 40%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 20%. Sama seperti mata kuliah saya yang sebelumnya, jika ada terkendala sinyal, kuota, atau ada mati listrik, silahkan menghubungi saya terlebih dahulu. Lalu toleran keterlambatan 30 menit untuk presensi, jadi setelah 30 menit, mahasiswa tidak saya izinkan presensi atau tidak dianggap hadir. Lalu mahasiswa dengan jawaban UTS dan UAS yang sama persis, kata perkatanya, kalimatnya tidak akan mendapatkan nilai atau 0 ya nilainya. Kalau mahasiswa diharapkan menyalakan video atau on kamera jika presentasi khususnya ya, dan tanya jawab secara real time. Dan juga saat mahasiswa berdiskusi atau tanya jawab secara langsung, silahkan dinyalakan kameranya. Lalu platform utama pengumpulan tugas atau case-based learning atau studi kasus, lalu kuis, ujian, baik UTS dan UAS, atau nanti responsi praktikum atau ujian praktikum, semuanya ada di Lensa Unisa. Jadi silahkan semuanya masuk ke enroll mandiri ke mata kuliah penambangan data. Jadi semua di situ diunggah ya untuk tugas, lalu atau case-based learning, laporan praktikum semua diunggah di Lensa. Lalu jika mengalami gangguan atau nanti ada server down atau dan lain sebagainya, nanti kita alihkan semua seperti mata kuliah yang lalu. Lalu di semester yang lalu kita menggunakan Edmodo. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang kontrak belajar.
Nah, untuk course-nya atau apa saja sih yang dipelajari dalam penambangan data atau data mining, kita pertama akan belajar tentang pengantar data mining, lalu proses data mining, persiapan data, algoritma klasifikasi, algoritma clustering, algoritma asosiasi, algoritma estimasi dan forecasting, text mining, dan nanti ada big data. Jadi nanti ini adalah materi-materi yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan. Nah, apa itu data mining atau penambangan data ya dalam bahasa Indonesia? Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar-dengar atau sudah pernah menggunakan atau pernah belajar di luar tentang data mining. Ada yang pernah tahu atau apa nih menurut teman-teman tentang data mining? Ada yang mau mengumumkan pendapatnya? Apa belum ada yang tahu? Belum, Bu. Ya, silahkan Mbak Yani. Belum tahu, Bu. Baru tahu apa belum tahu apa udah tahu tadi? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Ya. Iya. Oke, belum tahu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nih, apa sih sebenarnya tentang data mining itu? Untuk apa nih kita belajar tentang penambangan data? Nah, sekarang ya, pada zaman sekarang, manusia memproduksi banyak data ya. Apakah banyak ya data-data, apalagi data tentang macam-macam ya, ada data tentang bisnis, terus cuaca, finansial, olahraga, dan manusia memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya sangat besar. Nah, data-data inilah nanti yang akan kita olah sehingga nanti menjadikan sebuah informasi atau pengetahuan. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan datanya juga banyak ya untuk pertumbuhan data dari tahun ke tahun, dari hari ke hari aja satu hari manusia tadi udah produksinya banyak data. Nah, pertumbuhan data-data ini misalnya nih dalam bidang astronomi, dalam Ceylon Digital Sky Survey dia di New Mexico dalam memproduksi dalam 10 tahun itu ada 140 terabyte ya. Jadi kalau data itu ada kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, sampai gigabyte. Nah, contoh lagi di biologi dan kedokteran, dalam European Bioinformatics Institute atau EBI, dia memproduksi 20 petabyte dalam 1 tahunnya atau genomic database in size each year atau setiap tahunnya memproduksi 20 petabyte. Nah, dari data-data yang setiap hari bertumbuh semakin banyak, nah ini nih buat apa nih data-data ini ya? Nah, kalau dalam Big Data Trends for Media di 2015, ini ada perubahan kultur dan perilaku. Mungkin kalau ini 2015 berarti kalau sekarang 2021 berarti sudah sangat banyak nih, ada pertumbuhannya akan semakin banyak. Nah, media menggunakan internet dalam 1 menitnya saja besar ya, misalnya ini ya Facebook, orang menggunakan direct message di Facebook atau saling berkirim pesan dalam Facebook atau dia membagikan konten ya, ini ada 33 juta ya per menitnya. Nah, kita bisa lihat dari pertumbuhan perilaku atau perubahan kultur dan perilaku ini, sehingga data-data yang data-data yang dihasilkan oleh manusia semakin banyak. Nah, sehingga datanglah tsunami data ya katanya, karena saking banyaknya data sehingga banyak nih tsunami-nya atau datanglah tsunami data atau karena semakin banyak data yang digunakan oleh manusia. Apalagi media sosial ya, media sosial yang teman-teman gunakan berarti dia menggunakan misalnya Google memproses 100 petabyte tadi per hari itu untuk 3 juta server ya. Lalu Facebook juga mempunyai 300 petabyte dari data usernya per hari. Apalagi YouTube ya, apalagi sekarang sejak pandemi
banyak ya orang-orang yang menggunakan waktunya dengan sosial media. Nah, berapa nih pertumbuhan setiap menitnya data-data yang dihasilkan oleh manusia ya di muka bumi ini itu akan semakin banyak hingga ini ya istilahnya adalah di tsunami data. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari penambangan data, dari pengantar penambangan data nih di pertemuan pertama. Saya mau tanya, Bu. Ya, silahkan Yani, apa nih yang mau ditanyakan? Boleh. Dengan adanya data mining ini, keuntungan dan kerugian kita itu ada nggak ya, Bu? Kalau keuntungannya, tadi ya, kalau keuntungannya kita bisa menemukan informasi-informasi dan pengetahuan dari data. Jadi kita bisa menemukan misalnya dari data penjualan misalnya ya, data penjualan di swalayan dan lain sebagainya kan banyak ya data per hari yang masuk ya, data penjualan setiap hari misalnya dia dapat ada berapa puluh misalnya 50 atau ratusan yang beli customer sehingga kita punya nih data penjualan. Nah, dari data-data tersebut mungkin kita jadi tahu nih pola-polanya. Oh, kalau misalnya musim hujan gitu ya, banyak nih yang banyak beli untuk misalnya beli payung gitu atau beli mantel dan lain sebagainya. Kalau misalnya di musim kemarau pada belinya mungkin minuman-minuman segar gitu ya dan lain sebagainya. Nanti kita bisa dapat nih pola-polanya itu. Nah, nanti bisa juga dimanfaatkan oleh pemilik toko tadi ya, mungkin lebih banyak stoknya dari tren-tren penjualan. Atau bisa juga kita meletakkan nih tempatnya di mana misalnya kalau ternyata polanya pelanggan tuh kalau beli misalnya susu sama telur gitu tuh atau sama minyak. Nah, dia mungkin nanti di depan gitu ya di etalase telur, minyak sama susu berdampingan dan atau peletakan-peletakan yang lain itu mungkin keuntungannya ya Mbak Yani. Nah, kalau kekurangannya pasti dalam penambangan data kita dalam mengolah datanya, terus dari data yang besar gitu ya kita harus mempunyai ini server-servernya juga dalam keamanan dan privasi datanya juga mungkin dari kita dalam mengolah data juga harus memperhatikan ya keamanan atau privasi data. Jadi mungkin yang boleh nih yang kita ambil ID-nya aja gitu atau tanpa nama atau tanpa alamat dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Mbak Yani. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, ada yang lain mungkin untuk yang mau bertanya? Oke, Mas Zuhan silahkan. Izin mau bertanya, Bu. Ya. Ini kan kalau dari yang saya pahami kan dari data mining itu kayak lebih ke pengolahan data gitu ya, Bu. Iya. Kalau dari sisi data mining itu ada batasannya nggak, Bu? Maksudnya ini ada data yang bisa diolah, ini ada data yang tidak bisa diolah gitu. Batasan data yang seperti apa gitu ya yang bisa diolah sama data yang nggak bisa diolah gitu. Iya, Bu. Ya. Kalau tergantung tujuannya mungkin ya Mas Suhan, tujuannya kita datanya mau apa gitu. Kalau misalnya data yang bisa diolah sebenarnya hampir semua data bisa diolah. Tapi kalau misalnya datanya lengkap ya, kalau datanya banyak yang hilang atau dia datanya berulang gitu ya, nah berarti kita harus membersihkan dulu data-datanya sehingga baru kita olah. Kalau batasannya, jumlahnya, saya rasa semakin banyak malah semakin bagus ya. Karena kita melihat pola, jadi kalau datanya banyak dalam berapa jangka waktu, itu jadi polanya akan lebih kelihatan ya dibandingkan kalau misalnya kita datanya sedikit, itu juga nanti hasilnya akan beda. Itu sih Mas Suhan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, kayaknya udah cukup ya pertanyaannya. Nah, ini sebagai untuk pemahaman, jadi ada 2 pertanyaan di sini. Mungkin apa nih pengertian data mining dan manfaat dari data mining? Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Kalau tadi pertanyaan pertama udah dijawab ya sama Mas Agil tadi ya, sekaligus mengutarakan pertanyaannya sudah tepat untuk jawabannya yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2 mungkin bisa ada yang mau menjawab.
Manfaatnya nih tadi dari penambangan data, apa aja nih manfaatnya? Dan Mbak Hilvi bisa menjawab nomor 2? Atau menurut Mbak Hilvi nih manfaat dari data mining apa? Menurut saya dari contoh yang tadi tentang pola kepegawaian itu, manfaat yang saya dapatkan, uh, kita bisa kita bisa uh, mengatur pola kerja dari pegawai, entah dari di hari Senin itu diatur jam kerjanya dimundurkan, dan di hari Jumat itu jam kerjanya dipersingkat, dan sisa-sisa dari pekerjaan yang sebelumnya itu akan dialihkan ke hari yang lain, Bu. Oke, terima kasih Mbak Hilvi. Oke, sekarang untuk terakhir di akhir sesi kita, mungkin kesimpulan dari pertemuan hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulannya? Mbak Wulan, mungkin Mbak Wulan kesimpulannya? Ya, Bu. Ya, kesimpulannya tentang pengantar penambangan data pada hari ini. Kalau dari yang saya dapatkan dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, data mining itu merupakan data yang besar. Terus manfaat dari data mining itu banyak, seperti untuk bisnis, terus di bagian kesehatan, lalu untuk perusahaan juga. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Sama-sama, Ya, tadi Bu. ya, tadi sudah dikemukakan sama teman kita, dari teman kita ya tadi pengertian penambangan data. Jadi dari yang data yang besar, lalu kita olah, kita ekstrak dengan metode penambangan data, lalu kita nanti akan menghasilkan informasi dan pengetahuan nih nanti. Lalu tadi manfaatnya tadi ya sudah ada dari di bidang kesehatan ya, dengan penggunaan penambangan data, dalam pengenalan pola ya, image itu bisa membantu juga di bidang kesehatan untuk mengenali atau mendiagnosis ya suatu penyakit tertentu. Terus dalam bidang bisnis ya juga banyak sekali manfaatnya untuk memprediksi, terus bisa juga mengelompokkan pelanggan atau nasabah ya. Terus misalnya di bidang olahraga ya, kita misalnya menggunakan strategi-strategi di olahraga itu juga bisa dimanfaatkan dari penambangan data. Oke, saya cukupkan mungkin ya di hari ini, di pertemuan siang ini untuk mata kuliah penambangan data di pertemuan pertama. Nanti mungkin dibaca kembali untuk pertemuan selanjutnya tentang proses penambangan data. Oke, saya cukupkan sampai hari ini ya untuk pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Dan semoga bermanfaat ya, sehat selalu. Lalu kita akhiri dengan doa sesudah belajar. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, terima kasih ya Bu. semua. Demikian pemaparan mata kuliah penambangan data. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.